Let us open the graduation ceremony of Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang 2020-2021 by saying Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, we would like to say thank you very much for all the teachers of Mim Teladan Kota. Secondly, we would like to apologize to all our brothers and sisters in the district. Please forgive all mistakes, forgive all the bad things that we have done. Mim Teladan Kota Magelang, Madrasah Teladan, Madrasah Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to language program of Mim Teladan Kota Magelang. Hi, how's it going? I'm Miss Nina. Nice to meet you. In this series, we are going to know some feature programs which will be held in MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. It's really useful and it only takes 10 minutes. Baik, pertama yang perlu dipahami adalah mengenai kurikulum madrasah. Nah, supaya lebih jelas, simak dulu nih penjelasan tentang perbedaan kurikulum SD dan kurikulum MI. Kalau dilihat dari arti kata, antara SD dan MI sebenarnya sama ya. SD atau sekolah dasar itu diambil dari bahasa Indonesia yang artinya sekolah tingkat dasar. Nah, kalau MI atau Madrasah Ibtidaiyah itu diambil dari bahasa Arab. Madrasah artinya sekolah, Ibtidaiyah tingkat dasar. Jadi kalau untuk arti sebenarnya sama, sekolah dasar atau sekolah tingkat dasar. Nah, yang di sini yang akan kita bahas apa aja sih perbedaannya, apa aja persamaannya, apa aja sih keunggulannya. Nah, langsung kita bahas ya. Yang pertama ini dari struktur kelembagaannya. Struktur kelembagaan SD dan MI ini berbeda. Kalau SD ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat Kemendikbud dengan logonya yaitu Tuturi Handayani. Nah, kalau MI itu berada di bawah naungan Kementerian Agama atau biasa disingkat Kemenak ya, dengan logonya yaitu Ikhlas Beramal. Oke, lanjut ya. Yang kedua yaitu lama pendidikannya. Untuk SD dan MI ini sebenarnya sama aja. Untuk SD itu lama pendidikannya 6 tahun, dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga di MI, lama pendidikannya sama dengan SD, yaitu 6 tahun, dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang ketiga yaitu dari status sekolahnya nih. Status sekolah SD dan MI ini juga nggak ada bedanya gitu. Untuk SD itu ada SD swasta dan juga ada SD negeri yang biasa disebut SDN ya. Kalau di MI itu juga sama, ada MI swasta dan juga ada MI negeri atau biasa disebut MIN. Jadi kalau untuk status ke sekolah ini juga nggak ada perbedaan. Nah, yang keempat ini dari kurikulumnya ya. Kurikulum SD dan kurikulum MI ini sebenarnya sama aja karena SD menggunakan kurikulum 2013 atau Kurtilas ya. Nah, kalau MI itu juga menggunakan kurikulum 2013 tapi juga ditambah dengan kurikulum agama gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari kurikulum antara SD dan MI itu agak sedikit perbedaan karena memang di MI ada kurikulum tambahannya yaitu kurikulum agama. Nah, yang kelima ini dari mata pelajarannya. Mata pelajaran yang diajarkan di SD dan di MI ini sebenarnya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, kita lihat ya, apa sih yang diajarkan di SD, apa yang diajarkan di MI. Kita langsung rincikan ya. Nah, yang pertama yang kita lihat yaitu mata pelajaran SD dulu. Yang diajarkan di SD ini apa aja? Yang pertama yaitu ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Udah gitu juga ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada seni budaya dan prakarya, ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Udah gitu ada IPA, ada IPS, bahasa Inggris dan pendidikan agama. Nah, itu ya yang diajarkan di SD. Nah, untuk di MI, apa yang diajarkan di SD itu juga sebenarnya diajarkan di MI. Gitu. Nah, kita lihat ya apa aja mata pelajaran yang diajarkan di MI. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan atau PKN-nya ini juga sama gitu. Udah gitu bahasa Indonesianya sama. Matematikanya juga sama,
seni budaya dan prakarya ini juga sama. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK itu juga sama gitu. IPA, IPS, bahasa Inggris juga sama. Dan juga ada pendidikan agama. Jadi artinya ilmu umum yang diajarkan di SD itu juga diajarkan di MI. Jadi nggak ada yang berbeda. Yang berbeda apanya? Yang berbeda yaitu di pendidikan agama Islam atau PAI. Untuk di SD, pendidikan agama Islamnya ini secara umum. Dan dalam 1 minggu itu mendapatkan 4 jam pelajaran. Untuk di MI, pendidikan agama Islamnya ini diperinci. Apa aja? Yang pertama ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab, dan juga ada hafalan Quran atau tahfiz. Masing-masing porsinya dalam 1 minggu itu mendapatkan 2 jam. Jadi kalau di total semua pelajaran agama Islam di MI itu mendapatkan 12 jam mata pelajaran untuk agama Islam. Jadi porsi pendidikan agama Islamnya di sini lebih banyak. Oke, lanjut. Yang keenam ini dari jam belajarnya ya. Antara SD dan MI memang ada sedikit perbedaan. Nah, untuk SD ini pada umumnya ya, masuk jam 6.30, pulangnya jam 12.20. Nah, untuk MI ini masuknya sama ya, jam 6.30 dan pulangnya ini jam 14.30. Jadi memang agak lebih lama karena memang mata pelajaran diambil ini juga lebih banyak. Nah, sudah jelaskan bedanya SD dan MI? Sekarang kita masuk ke program unggulan MIM Teladan. Dari kurikulum yang sudah dijelaskan di atas, MIM Teladan memasukkan program unggulan di dalamnya, yaitu 1. Program tahfidz dan 2. Program bahasa. Untuk kali ini kita fokusnya ke program bahasa dulu saja ya. Program bahasa masuk di jam pelajaran sejumlah 6 jam tatap muka per minggu, yaitu 2 jam tatap muka untuk bahasa Arab, 2 jam tatap muka untuk bahasa Jawa, dan 2 jam tatap muka untuk bahasa Inggris. Pembiasaan program bahasa dilakukan setiap harinya. Hari Senin adalah English Day. Siswa, guru, dan karyawan MIM Teladan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi di hari Senin. Hari Kamis adalah Dinten Basa Jawi. Siswa, guru, dan karyawan MIM Teladan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi di hari Kamis. Hari Jumat adalah Yaumul Arabi. Siswa, guru, dan karyawan MIM Teladan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi di hari Jumat. Target pencapaian. Kelas 1 dan 2 diharapkan nantinya siswa mampu mengenal dan melafalkan kata dasar dalam 3 bahasa tersebut. Kelas 3 dan 4 diharapkan siswa mampu membiasakan bercakap sederhana dalam 3 bahasa tersebut. Dan kelas 5 dan 6 mampu bercakap dalam 3 bahasa tersebut. Ada kelas khusus bahasa Inggris dalam ekstrakurikuler nantinya, yaitu English Club. That's all about language program in MIM Teladan Kota Magelang. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.